Hari ini khotib hendak membahas tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, lebih khusus pada era menjelang akhir zaman, era yang disebut dengan era mulkan jabarian, era penguasa dolim, penguasa diktator, penguasa yang menelantarkan hukum Allah, penguasa yang berbuat dolim kepada rakyat, penguasa yang tidak lagi mengindahkan tata norma aturan itu mengikuti petunjuk dan larangan Allah. Padahal penguasa-penguasa itu tidak semuanya tidak beragama Islam, diantaranya justru beragama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada sebuah hadis yang menarik untuk kita kaji tentang era-era kehidupan manusia yang sudah diprediksi akan hadir di tengah-tengah kita, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun, summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'ha, summa takunu mulkan adon, fatakunu masyaallah ayakun, summa yarfa'a idza syaa ayarfa'ha, summa takunu mulkan jabriyatan, fatakunu masyaallah an takun, summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha, summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah, summa sakata." Di tengah-tengah kalian ada periode-periode zaman. Periode yang pertama adalah periode kenabian. Atas izin Allah periode kenabian itu ada dan akan selalu ada. Namun atas kehendak Allah juga periode kenabian ini akan diangkat atas kehendak Allah. Kemudian setelah periode kenabian berlalu akan ada periode khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Periode ini ada atas izin Allah dan akan selalu ada, dan periode ini juga akan diangkat oleh Allah ketika Allah berkehendak. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan mulkan adon, kekuasaan yang menggigit. Periode ini juga ada atas kehendak Allah dan atas kehendak Allah juga akan diangkat, dan ketika Allah mengangkatnya periode ini juga akan berlalu. Kemudian setelah periode itu ada disebut dengan mulkan jabarian, era kekuasaan zalim diktator yang adanya periode ini juga atas kehendak Allah dan kelak juga akan dicabut jika Allah berkehendak. Lalu akan ada kembali khilafah ala min hajjin nubuwah, satu kepemimpinan khilafah yang mengikuti metode kenabian, lalu Rasulullah pun terdiam. Hadis ini juga sejalan matannya dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israil tatusuhumul anbiya, kulama halaka nabi khalafahun nabiyyu, wa innahu lanabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u fataksuru." Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Begitu satu nabi meninggal maka Allah utus nabi yang lain. Tapi setelahku, kata Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi, tapi akan ada khalifah yang banyak. Dan faktanya pasca Nabi Muhammad SAW mangkat, maka para sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin umat Islam untuk menggantikan kekuasaan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena periode kenabian berakhir, tetapi kekuasaan umat Islam, syariat Islam, hukum-hukum ini harus terus ditegakkan, dakwah harus terus digalakkan, jihad harus terus dikumandangkan. Maka kaum muslimin harus memiliki pemimpin untuk memimpin dakwah, memimpin jihad, mengatur masalah umat, melebarkan kekuasaan Islam untuk menebarkan dakwah Islam hingga rahmat Islam itu meliputi seluruh penjuru alam. Akhirnya di Saqifah Bani Sa'idah ini para sahabat ijma membaiat Abu Bakar As-Siddiq, dan beliaulah akhirnya yang menjadi khalifah yang pertama bagi seluruh kaum muslimin.